Tugas dasar. Ya, terima kasih Kakak kelas sudah mempersiapkan temannya. Ibu cek kehadiran dulu ya. Pada pertemuan hari ini, siapa yang tidak hadir? Iksan belum kembali ya? Iya. Kalau yang lain, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Dijaga kesehatannya ya. Oke, untuk pertemuan hari ini lanjutan dari materi kita minggu lalu, masih materi interaksi desa kota, tapi subnya itu, nah kalian bisa lihat di gambar. Gambar ini menunjukkan materi yang akan kita bahas. Apa yang ada di atas? Gambar kota. Gambar kota. Betul sekali. Kira-kira apa dari kita mempelajari kota? Karena dengan yang desa, kalian bisa mengembangkan potensi kotanya, tata ruang kotanya, supaya nanti struktur ruang kotanya itu teratur, tidak asal melakukan pembangunan atau asal memberikan perkembangan saja dari segi struktur ruang. Jadi itu ya bekal untuk calon pemimpin wali kota ke depannya. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini masih di KD 3.2, yaitu menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Untuk tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, diharapkan setelah mempelajari materi ini kalian dapat menganalisis struktur keuangan kota dengan kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan di Indonesia. Yang sama seperti minggu sebelumnya, kita masih menggunakan model problem based learning. Jadi nanti Ibu akan tampilkan sebuah gambar. Kalian akan menganalisis masalah-masalah yang akan didapat berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan. Setelah itu kalian akan dibagikan secara berkelompok untuk mendiskusikan pokok-pokok permasalahan yang telah kalian kumpulkan tadi terkait dengan gambar yang Ibu sajikan. Selanjutnya, Ibu akan bagikan LKPD dan silakan diskusikan dengan anggota kelompok masing-masing terkait dengan pengerjaan LKPD-nya. Setelah selesai, Ibu akan kasih waktu untuk penyelesaian itu, akan Ibu kasih waktu sekitar kurang lebih 30 menit penyelesaian LKPD. Setelah itu masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil laporan dari LKPD yang sudah dikerjakan. Selanjutnya, untuk penilaian kita masih sama. Penilaiannya yang akan mendapat nilai plus atau nilai tambahan kelompok yang memiliki presentasi yang bagus, kemudian kelompok yang bertanya, aktif menjawab, dan bisa memberikan saran atau koreksi terhadap kegiatan presentase atau penyaji yang ada di depan nantinya. Untuk dari langkah-langkah kegiatan pembelajaran kita hari ini, ada yang kurang dipahami? Pahami, Bu. Paham ya? Selanjutnya, silakan kalian perhatikan materi yang berikut sebagai literasi pada hari ini terkait dengan materi kota. Kali ini kita akan membahas tentang kota dan hiruk pikuknya. Untuk yang ingin dapat informasi lengkap, silahkan tonton sampai selesai video ini ya. Dilihat dari sejarahnya, kota pada hakikatnya lahir dan berkembang dari suatu wilayah pedesaan. Akibat tingginya pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan, baik kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan, dan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi ciptaan manusia, maka bermunculan pemukiman-pemukiman baru. Selanjutnya akan diikuti oleh fasilitas-fasilitas sosial seperti pasar, pertokoan, rumah sakit, perkantoran, sekolah, tempat hiburan, jalan-jalan raya, terminal, industri, dan sebagainya, hingga terbentuklah suatu wilayah yang kita kenal dengan kota. Oke, jadi itu tadi sedikit materi
penjelasan materi untuk materi kota. Silakan perhatikan slide di atas. Kira-kira permasalahan apa yang dapat dirumuskan dari gambar di atas? Perkembangan apa? Ya, kalau dari zaman ke zaman, dari perkembangan itu kira-kira masalah apa yang muncul? Semakin padatnya apa lagi? Bumi. Bumi. Semakin padatnya bumi, semakin tingginya gedung ini masalah tidak kalau tinggi gedungnya? Masalah. Apa masalahnya? Nah, lagi sinar matahari. Dari rumah kaca, betul. Oke. Menghalangi untuk menjemur. Iya. Oke, dari kelompok permasalahan tersebut selanjutnya Ibu akan bagi kelompok. Selanjutnya silakan kalian diskusikan LKPD yang telah Ibu bagikan terkait dengan analisis wilayah kota yang ada di LKPD-nya. Ikuti langkah-langkah kerja yang ada di LKPD. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Silahkan didiskusikan. Itu kota Manado. Iya. Kota Polis. Masuk di ini. Kalau kondisi fisiknya belum. Dia maju. Bencana juga Madura, Sombe, supaya tidak berhadap pada kejadian besar. Baik. Siapa yang presentasi? Kelompok mana? Angkat tangannya. Kelompok mana yang presentasi? Oh ya. Silakan kelompok satu. Kelompok lain silakan diperhatikan atau buat pertanyaan untuk kelompok penyanyi. Silakan. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya saya di sini mempresentasikan hasil laporan analisis dari kelompok 1. Identifikasi tipe kota berdasarkan tahapan perkembangan kota menurut Griffith Taylor. Stadium Giffen, karena sudah mulai ada pemisah antara yang digunakan untuk perdagangan dan permukiman. Kawasan pertokoan mulai berkumpul di pusat wilayah. Permukiman mulai dibangun di wilayah pinggiran kota. Identifikasi tipe kota berdasarkan tahapan perkembangan kota menurut Lewis Mumford. Manado masuk ke dalam kota polis karena jenis industri di kota Manado belum signifikan, meskipun sudah memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Mungkin saja yang bisa saya bawakan. Saya buka untuk sesi pertanyaan. Mungkin dari teman-teman dari kelompok lain yang ingin memberikan sanggahan atau pertanyaan. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok penyaji. Silakan diangkat tangannya. Oke, ada dari kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, kita ke kelompok 4 dulu ya. Silakan. Bagaimana terbentuk sejarah semboyan dari masyarakat Manado? Orang semua bersaudara. Oke, ada pertanyaan dari kelompok 4. Sejarah dari terbentuknya semboyan seorang semua bersaudara dari kota Manado itu apa? Kelompok 3 dulu. Silakan untuk pertanyaan kelompok 3. Pertanyaan saya adalah potensi apa saja yang membuat kota Manado itu maju? Silakan anggota kelompoknya yang ingin menjawab pertanyaan, silakan. Jadi mungkin dari pertanyaan dari kelompok 4 dan 3 akan dijawab oleh teman saya dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 4.
Slogan ini awalnya berasal dari kepedulian warga. Warga Minahasa terhadap tujuan orang perkasa yang menjadi tawanan penjajah Belanda pada waktu perang. Dari situlah mulai terjalin persaudaraan antara perbedaan suku di masyarakat Minahasa, dan dari situlah mulai dikenal dengan slogan Torang semua bersaudara. Itulah sejarahnya. Dan jawabannya bagaimana Alun-Alun? Ya, jelas. Oke, lanjut pertanyaan tiga. Kelompok 3. Menjawabnya yaitu potensi yang dapat kita kembangkan di Kota Manado dari sektor perekonomian Kota Manado, khususnya terdiri dari sektor perdagangan, perhotelan, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor jasa. Terima kasih Anwar. Bagaimana kelompok 3? Jelas. Silakan kelompok 1 mengakhiri presentasenya. Ya mungkin cukup sampai di sini saja presentasi dari kelompok saya. Saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tadi presentasi dari beberapa kelompok. Beri aplaus dulu untuk diskusi kita hari ini. Selanjutnya, sebelum menutup pembelajaran, siapa yang ingin menyimpulkan untuk materi hari ini? Oh ya, Mandara, silakan. Saya akan menyimpulkan sesi pada pertemuan kita hari ini tentang perkembangan kota. Griff Taylor, dia mengemukakan pendapatnya itu ada 4, diantaranya stadium infantil, stadium juvenile, stadium matur, dan stadium senior. Mungkin itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipaparkan, Ibu perbaiki dulu ya. Jadi untuk perkembangan kota berdasarkan tadi list itu ada 5 sebenarnya, bukan 4, ada 5. Yang pertama ada Epolis, ada Polis, kemudian Metropolis, Megapolis, dan yang terakhir yang tidak disebutkan ada Nekropolis. Nah, Nekropolis inilah yang dimana kota itu sedang mengalami kemunduran atau dikatakan juga sebagai kota mati. Selanjutnya untuk penilaian kita tetap sama, silakan kerjakan kuis untuk materi kota, ada 5 nomor. Setelah menyelesaikan kuisnya itu akan langsung muncul hasil dari apa yang kalian kerjakan. Oke, untuk pembelajaran hari ini apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan, jaringan sudah bagus. Jaringannya sudah bagus. Terus apa lagi? Suara videonya sudah besar. Selanjutnya untuk kekurangannya. Kekurangannya sedikit gambar-gambar. Oh, mau ditambahkan lagi gambar-gambarnya. Iya. Masih ada kekurangan lagi untuk perbaikan ke depannya? Dari Bu. Oh ya, terima kasih untuk refleksinya. Oke,